Sukiman jadi Perdana Menteri menggantikan Pan-Asyir, dan kemudian Yusuf Wibisono sebagai Menteri Keuangan waktu itu, lahirlah ide agar supaya bagaimana rakyat yang dibantu di dalam menghadapi paceklik, khususnya Lebaran. Jadi di dalam sejarah Islam itu ditetapkan dalam fikih Islam itu bahwa sebelum 1 Syawal Idul Fitri itu semua orang Islam yang memenuhi syarat mengeluarkan zakat fitrah. Dan zakat fitrah itu merupakan bahan makanan pokok. Jadi di Jazirah Arab itu makanan pokok itu adalah korma. Kenapa? Supaya kemudian maksud Nabi itu pada waktu 1 Syawal itu tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang sedih, tidak ada yang kekurangan. Maka ada makanan untuk dimakan sehingga orang miskin, orang kaya, orang berada, yang bangsawan, yang rakyat biasa itu sama-sama bergembira. Maka kemudian dikasih bentuk bahan makanan. Nah di Indonesia karena bahan makanan pokok yang ada di situ adalah beras, maka kemudian lahirlah fatwa ulama bahwa diistimbatkan, dianalogikan korma ke beras seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Masyumi dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Bersama saya kembali Utari Sulistiawati. Nah, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik ya. Di setiap tahun kita menjelang Hari Raya Idul Fitri, tentu pemerintah dan juga semua perusahaan swasta membagikan kepada karyawannya yaitu THR. Biasanya 2 minggu sebelumnya. Nah, tentu sudah terbiasa ini, sudah berpuluh tahun kita merasakan hal seperti itu. Dikala kakek nenek kita, orang tua kita maupun kita sendiri menerima THR. Nah, tentu belum tahu para pemirsa bagaimana sejarahnya THR itu bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk hal yang khusus ini sekaligus kita juga menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah ini, kami khusus mengundang Bapak Dr. Abdullah H.H. Mahua untuk hadir di studio TV Masyumi. Nah, tentu ada satu hal yang perlu kita ketahui bersama, bagaimana kelahiran dari ide atau gagasan dari tunjangan hari raya. Assalamualaikum Pak Abdullah. Waalaikumsalam Mbak Utari. Iya, Bapak Abdullah Mahua, juga beliau adalah Ketua Majelis Syuro dari Partai Masyumi. Nah, beliau tentu banyak sekali akan memberikan kita penjelasan yang cukup mengejutkan dari THR, bahwa THR itu adalah sumbangan besar dari Partai Masyumi. Nah, bagaimana Pak Abdullah? Kita ingin cerita yang lebih jelasnya nih Pak. Iya, memang generasi sekarang itu jauh dari literasi perjuangan bangsa Indonesia, mulai dari penjajahan Portugis, penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, sampai merdeka periode Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi sekarang. Kita tahu bahwa negara-negara dunia itu dijajah oleh beberapa bangsa Eropa, apakah Portugis, apakah Inggris, apakah Prancis, apakah Jerman, bahkan juga Amerika Serikat, Spanyol, seperti itu. Nah, tapi yang kita kenal itu untuk Indonesia itu dua model penjajahan, satu yang di bawah kendali Inggris
yang kemudian dikenal dengan negara-negara Commonwealth. Dan kemudian yang kedua ada Belanda, di mana Indonesia pernah dijajah oleh Belanda 3,5 abad, dijajah oleh Inggris beberapa tahun, dan Jepang beberapa tahun. Satu perbedaan utama dari penjajahan Belanda dan penjajahan Inggris itu adalah kalau penjajahan Inggris itu penjajahannya formalistis, tapi rakyatnya itu diberikan pendidikan dan diberikan ekonomi. Contoh misalnya Malaysia. Malaysia itu tidak ada revolusi di Malaysia. Kenapa? Karena mereka diberi kesempatan sekolah, diberi kesempatan untuk berdagang, berniaga, ekonomi, seterusnya. Karena itu ketika Malaysia merdeka, mereka terdidik dan sejahtera, relatif sejahtera. Berbeda dengan Indonesia. Indonesia, Belanda itu kita dirampok harta, kekayaan negara kita dibunuh, dipenjarakan, dianiaya, disiksa dan seterusnya. Sehingga ketika merdeka, Indonesia itu dalam keadaan bodoh dan miskin. Seperti itu. Ketika kita merdeka itu 90% rakyat Indonesia itu buta huruf. Ketika pemilu 55 itu baru 50% rakyat Indonesia yang terdidik. Tidak buta huruf, bukan terdidik, yang tidak buta huruf. Jadi itu prosesnya. Maka kemudian ekonomi seperti begitu, pemerintahan pada awal-awal itu sangat serba sulit mendirikan. Maka kemudian prestasi masuk pada awal-awal kemerdekaan itu adalah bahwa ketika Sapri bernegara sebagai pendiri Bank Sentral dan Menteri Keuangan memperkenalkan uang Indonesia. Jadi dulu itu menggunakan uang Belanda, Maka kemudian Pak Sapri itu memperkenalkan ORI, uang Republik Indonesia. Dulu ejaan lama kan. Ejaan lama itu OE itu ya, uang, jadi ORI, uang Republik Indonesia. Nah, seperti itu. Lantas kemudian Pak Saprudin menginginkan agar supaya toko-toko itu kalau menjual barang itu karena kondisi ekonomi yang seperti itu cukup untuk keperluan rakyat seperti itu. Jadi jangan ada penimbunan oleh satu kelompok seperti itu. Begitu juga bank disarankan agar supaya jangan ada rush. Jadi orang ambil uang di bank itu hanya karena keperluan rutin seperti sekolah, kesehatan dan makan minum. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana agar supaya rakyat dalam kondisi seperti itu? Maka ketika Sukiman jadi Perdana Menteri menggantikan Pak Nasir dan kemudian Yusuf Wibisono sebagai Menteri Keuangan waktu itu, lahirlah ide agar supaya bagaimana rakyat yang dibantu di dalam menghadapi paceklik, khususnya Lebaran. Jadi di dalam sejarah Islam itu ditetapkan dalam fikih Islam itu bahwa sebelum 1 Syawal Idul Fitri itu semua orang Islam yang memenuhi syarat mengeluarkan zakat fitrah. Dan zakat fitrah itu merupakan bahan makanan pokok. Jadi di Jazirah Arab itu makanan pokok itu adalah korma. Kenapa? Supaya kemudian maksud Nabi itu pada waktu 1 Syawal itu tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang sedih, tidak ada yang kekurangan. Maka ada makanan untuk dimakan sehingga orang miskin, orang kaya, orang berada, yang bangsawan, yang rakyat biasa itu sama-sama bergembira. Maka kemudian dikasih bentuk bahan makanan. Nah di Indonesia karena bahan makanan pokok yang ada di situ adalah beras, maka kemudian lahirlah fatwa ulama bahwa diistimbatkan, dianalogikan korma ke beras seperti itu. Dikonversikan ke beras. Tapi kan tidak semua wilayah Indonesia itu punya sawah padi. Ya seperti daerah saya tidak ada sawah. Nanti zaman sudah saya di mahasiswa baru ada transmigrasi dari Jawa ke Pulau Seram, baru tanam padi, tapi bukan padi apa namanya itu, yang
hujan tak ada hujan, bukan irigasi, tidak ada irigasi seperti itu. Sawah tak ada hujan. Sawah tak ada hujan seperti itu. Nah, sehingga maka lahirlah ide dari Masyumi, baik oleh apa namanya Pak Perdana Menteri waktu itu Pak Sukiman, dan kemudian warisan dari Pak Saprudin ke Pak Wilopo, Wibisono, bagaimana agar supaya pegawai negeri itu diberikan semacam insentif supaya kemudian mereka menghadapi Idul Fitri itu dalam kondisi ekonomi itu bisa terhibur, bisa terpenuhi kebutuhannya. Maka lahirlah istilah THR itu, jadi tunjangan hari raya. Nah, tunjangan hari raya itu idenya itu adalah dua. Pertama, sebagai motivasi bagi PNS, ASN untuk kemudian bisa serius bekerja dan seterusnya. Yang kedua adalah membantu kondisi ekonomi yang masih paceklik seperti itu. Jadi itu dua tujuannya. Nah, sehingga kemudian berkembang sampai zaman Orde Baru, kemudian sampai reformasi, kemudian menjadi satu dokumen resmi dalam bentuk peraturan pemerintah, kemudian menjadi peraturan Kementerian Tenaga Kerja. Sehingga kalau dulu itu hanya untuk PNS, tapi kemudian setelah zaman Orde Baru dan kemudian sampai pada Orde Reformasi melalui keputusan Kementerian Tenaga Kerja, maka semua orang baik pemerintah maupun swasta dengan beberapa persyaratan tertentu harus mendapat THR. Paling tidak kalau sudah 1 bulan jadi pegawai di situ, maka berhak berhak mendapat THR seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kemudian harus disiapkan di dalam APBN atau APBD seperti itu. Jadi itu ide daripada Masyumi. Sehingga demikian maka konsep-konsep yang ada di Undang-Undang 45 itu kan berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Sebab apa, di dalam Panitia 9 ketika menyusun Pancasila dan Undang-Undang 45, dari 9 orang itu kan 4 orang ulama, yaitu Haji Agus Salim, Haji Wahid Hasim, Abdul Karim Musakir, dan Adi Kusno. Sehingga konsep-konsep Islam itu dimasukkan. Terakhir misalnya tentang pendidikan. Pendidikan itu Mr. Asad. Mr. Asad itu adalah Presiden Republik Indonesia ketika Indonesia Federasi. Kemudian menyiapkan konsep pendidikan nasional. Jadi konsep pendidikan nasional itu disiapkan oleh Masyumi ketika Mr. Asad menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, karena itu maka tujuan pendidikan nasional itu adalah melahirkan anak didik yang beriman dan bertakwa. Karena itu berasal dari Masyumi. Kalau misalnya PKI atau Partai Sekuler kan tidak mengenal apa itu iman dan takwa seperti itu. Tapi karena Masyumi seperti itu maka lahir itu. Nah, begitu juga ketika Burhanuddin Harap menjadi Perdana Menteri, itu pertama kali dalam sejarah membagikan kain belacu kepada seluruh rakyat Indonesia seperti itu. Memang waktu itu kan kita baru sekitar 50 juta kan, jadi terlalu banyak. Tapi itu dibagikan, dan kemudian ketika ditanyakan kenapa Pak Burhanuddin Harap memberikan bagi-bagi kain belacu, kata Pak Bur, saya sebenarnya mau mencoba meniru Umar Ibn Khattab. Tapi ya itu sebatas kemampuan saja. Kenapa? Karena Umar Ibn Khattab itu ketika jadi khalifah membagi-bagikan bahan kain buat seluruh penduduk Madinah seperti itu. Itu bisa diketahui dalam satu riwayat ketika Umar Ibn Khattab sedang pidato, kemudian seorang sahabat protes, kenapa Anda menggunakan bahan yang lebih banyak daripada kami? Maka semua warga negara, khalifah sampai itu jatahnya sama, katakan 2 meter. Nah, Umar itu tinggi, Umar itu posturnya tinggi, dan kemudian sehingga jubah itu sampai mendekati tumit, mendekati mata kaki. Nah, sedangkan sahabat ini itu sampai di betis, karena itu. Jadi dia menganggap Umar berarti korupsi kan, pakai 2 jatah.
Nah, Umar waktu itu tercengang tidak bisa menjawab, maka anaknya Abdullah berdiri menjawab, bapak saya itu dapat 1 jatah sama dengan saya, sama dengan saudara-saudara sekalian. Cuma dia khalifah, saya tidak ingin beliau jalan itu betisnya kelihatan. Karena itu bagian saya kasih kepada tukang jahit untuk sampul. Jadi itu apa namanya seperti itu. Nah, Burhan Harahap mencontoh itu seperti itu. Jadi banyak konsep-konsep Masyumi, ide-ide Masyumi, sumbang Masyumi bagi Indonesia yang pada generasi sekarang itu, pertama, sistem pendidikan itu tidak menimbulkan kemampuan atau motivasi untuk membaca, sehingga literasi sangat lemah. Di Asia Tenggara itu murid-murid sekolah Indonesia yang paling rendah literasinya. Nah, sudah itu kemudian terjadi penyimpangan sejarah, di mana kemudian siapa yang berkuasa menulis sesuai dengan kemauan seperti itu, sehingga akhirnya kemudian sampai hari ini kita tidak tahu bahwa ide lahirnya uang Indonesia itu dari Masyumi, yaitu Safri Negara ketika menjadi Menteri Keuangan. Kemudian THR itu juga dari Masyumi ketika Pak Wibisono jadi Menteri Keuangan, kemudian Perdana Menterinya adalah Pak Sukiman seperti itu. Dan beberapa hal yang lain seperti misalnya NKRI itu ide daripada Pak Nasir. NKRI. Oh iya. Ya, itu ide dari Pak Nasir seperti itu. Bahkan kemudian yang disebut dengan TNI itu juga dari Masyumi, karena Masyumi itu punya pasukan militer namanya pasukan Hizbullah. Pasukan Hizbullah. Hizbullah itu kemudian akan menjadi awal cikal bakal daripada tentara rakyat, TKR, tentara keamanan rakyat, maka kemudian menjadi TNI seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat kenapa ada pasukan, misalnya pasukan pengintai, sayap kanan, sayap kiri, kemudian sayap tengah, sayap belakang, itu konsep Islam. Rasulullah kalau berperang itu sebelum berangkat itu ada pasukan pengintai dulu berangkat, baru seperti itu. Jadi itu konsep perang dalam TNI. Karena itu maka Jenderal Sudirman itu sebagai orang Muhammadiyah waktu itu melaksanakan konsep Rasulullah seperti itu dalam sehingga lahirlah apa yang dikenal dengan TNI sekarang. Itu beberapa cuplikan-cuplikan peranan Masyumi bagi Indonesia yang anak-anak muda sekarang hampir tidak tahu sejarah-sejarah seperti itu. Iya Pak, benar. Ya, ini tadi menarik ya. Jadi waktu timbul ide dan gagasan mengenai THR, tadi sekali lagi para pemirsa adalah di waktu Perdana Menteri Sukiman, ya Bapak Sukiman Wiryo Sanjoyo ya. Jadi pada waktu itu sekitar tahun 1951. Nah, pada saat kabinet pimpinan Perdana Menteri Sukiman itu, nah yang menjadi Menteri Keuangannya juga dari Masyumi, yaitu Bapak Yusuf Wibisono. Ya. Beliau memang seorang ekonom. Ya, Pak, ya. Yang kita tahu sekarang kenangannya ada di Departemen Keuangan, Pak. Yeah. Memakai nama beliau gedungnya, Yusuf Wibisono sebagai nama propertinya ya. Nah, pada waktu itu berarti THR sudah dibagikan dalam ORI, Pak ya? Ya, ORI. Nah, ORI sendiri atau uang Republik Indonesia, kenapa O? Karena dulu sebelum ejaan lama itu O itu adalah OE. Nah, jadi O yang Republik Indonesia, ya. Nah, dibacanya uang. Itu juga merupakan warisan dari Masyumi. Pada saat itu Gubernur Bank Indonesia Bapak Safruddin Prawinanegara. Jadi dengan begini akan lebih jelas nih Pak ya, para pemirsa urutannya ini. Jadi Pak Safruddin Prawinanegara itu di Gubernur Bank Indonesia itu yang pertama ya. Yang pertama. Jadi Gubernur Bank Indonesia yang pertama para pemirsa adalah Bapak Safruddin Prawinanegara. Nah, di situ beliau mencetuskan ORI tersebut. Nah, mungkin bisa diulang Pak ORI itu, Pak. Ya, jadi ketika beliau jadi Gubernur Bank Indonesia, kemudian merangkap Menteri Keuangan, beliau menganggap bahwa Indonesia ini sudah merdeka. Indonesia merdeka, jadi berarti harus merdeka juga dalam segala hal, termasuk mata uang.
Mata uang yang waktu itu dipakai adalah masih mata uang Belanda, seperti itu. Maka kemudian beliau memperkenalkan mata uang Indonesia sendiri, yaitu yang disebut dengan ORI itu, uang Republik Indonesia, seperti itu. Nah, kemudian kebijakan-kebijakan dari Pak Safruddin itu juga luar biasa. Misalnya dalam soal kebijakan perbankan itu jangan sampai kemudian ada ras. Kemudian ada misalnya toko-toko dianjurkan supaya menjual sesuai dengan keperluan. Jangan ada penimbunan seperti itu, kata beras. Karena kondisi kan masih dalam keadaan paceklik, baru merdeka betul, beberapa bulan seperti itu. Itu tapi satu hal yang luar biasa bahwa meskipun dari orang-orang pimpinan Masyumi itu hanya yang punya rumah pribadi itu Pak Safruddin, yang lain tidak punya rumah pribadi, Pak Nasir, Pak Burhanuddin, Pak Berum, itu mereka tidak punya rumah pribadi. Tapi Pak Safruddin itu rumah pribadinya itu karena anak-anaknya itu bergerak di bidang usaha, sehingga kemudian belikan. Itu saya bisa tahu itu karena ketika beliau sudah pensiun, itu menghadiri satu rapat tertentu itu, mau pulang itu pinjam uang untuk naik taksi dari salah seorang teman seperti itu. Itu sebelum mereka mantan presiden, gubernur, mantan presiden Indonesia kedua, seperti PDRI, seperti itu. Nah, itu seperti demikian, untuk naik taksi aja pinjam uang dari teman, seperti itu. Itu beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan Masyumi, seperti itu. Begitu juga dengan Pak Nasir, sampai meninggal juga tidak punya rumah pribadi, dan kemudian ketika menyerahkan mandat Perdana Menteri karena tidak mau Aceh diserang oleh TNI seperti itu, ya dikembalikan mobil Perdana Menteri, pulang naik sepeda ontel ke rumahnya. Itu keluar biasaan tokoh-tokoh Masyumi pada waktu seperti itu. Jadi pada waktu itu benar-benar hanya berpikir untuk rakyat. Semua kebijakan dan keputusannya itu memang digodok untuk rakyat, Pak ya. Jadi tidak ada untuk kepentingan sendiri, golongan, partai. Jadi waktu itu KKN tidak ada, ya Pak ya. Oh ya, kalau soal KKN ini yang pertama menteri ditangkap itu Masyumi tangkap menteri. Ketika Burhanuddin Harap menjadi Perdana Menteri, yaitu Menteri Kehakiman ditangkap. Dan kemudian undang-undang pengadilan tipikor itu pertama kali disusun oleh Masyumi. Tapi karena dibahas di DPR, kemudian diblok oleh partai yang anggotanya ditangkap oleh Masyumi. Sehingga akhirnya kemudian undang itu gagal. Tapi akhirnya waktu zaman reformasi baru berhasil. Artinya undang-undang tipikor dan undang-undang pengadilan tipikor itu tahun 55 itu 54, 55 itu Masyumi sudah punya seperti itu. Ketika sebelum pemilu, Pak ya. Sebelum pemilu, ketika Pak Burhanuddin Harap jadi Perdana Menteri, seperti itu. Nah, itu jadi soal KKN itu jauh sekali karena justru Masyumi pada tahun 50-an itu sudah membentuk rancang undang-undang anti korupsi dan undang-undang pengadilan tindak korupsi seperti itu. Undang-undang pengadilan tindak pidana korupsi. Jadi kalau ditarik benang merahnya para pemirsa, di saat awal kemerdekaan Indonesia, para pemimpin juga yang dimaksud adalah pada saat itu Gubernur Bank Indonesia, yang Pak Safruddin Prapanegara, kemudian Perdana Menteri, semua itu memang berpikir untuk rakyat. Bagaimana menyenangkan mereka, bagaimana memotivasi para pegawai negeri, kemudian bagaimana menggairahkan ekonomi. Tercetus THR. Pak. Nah, sebelum itu juga sudah ada Bank Indonesia yang dipimpin oleh Pak Safruddin Prapanegara sebagai gubernur pertama, juga telah memikirkan bagaimana pembelanjaan pemerintah ya, dan juga pengaturan keuangan perbankan sehingga tidak terjadi ras. Nah, ini adalah oleh-oleh
kepada semua pemirsa untuk diceritakan. Nah, ini kan entar lagi pada pulang kampung nih Pak. Nah, supaya kan semua kan pulang karena ada PTHR juga, mereka bisa pulang. Alhamdulillah ini ada mudik gratis Pak ya dari BUMN. Nah, ini kita harus mengapresiasi. Nanti kan bisa cerita nih. Nah, ini THR ini dulu pencetusnya Mas Yumi. Kemudian uang ini dulu, uang yang dibagikan mungkin pada anak-anak kecil ya. Dulu tuh namanya ORI. Nah, ini juga pencetusnya adalah Mas Yumi zaman tahun Saprodin Negara jadi Menteri Keuangan. Saprodin Negara menjadi Gubernur Bank Indonesia pertama. Nah, ini pemirsa ini supaya mengerti, dan tentu kita berharap Pak ya dengan berlanjutnya kebijakan THR ini makin lama makin diperbaiki dan tentunya bisa menyentuh. Nah, ini mungkin Bapak ini di akhir kita diskusi, saya mohon Bapak ada tips bagaimana kalau dia bukan pegawai negeri dan dia bukan pegawai swasta. Nah, apa kira-kira nih Pak? Supaya pemerintah juga memikirkan, tadi Bapak ada zakat fitrah apa ini untuk yang terutama kita masih ada desa sangat tertinggal Pak, masih ada kemiskinan dan jadi memang perlu diubah pola pikir masyarakat kita, yaitu ketika menghadapi Idul Fitri atau Lebaran itu dianggap dengan kesempatan bermewah-mewah. Misalnya nggak enak kalau tidak punya sofa baru, tidak enak kalau tidak punya gorden baru, dan itu budaya yang harus diubah seperti itu. Seperti itu. Sehingga dengan begitu maka kemudian zakat fitrah yang disampaikan kepada mereka yang berhak terima itu betul-betul mereka menikmati. Lantas kemudian misalnya Mbak Utari punya gaji 1 bulan katakanlah 10 juta. Berarti sudah melebihi batas nisab untuk zakat mal. Sudah melebihi zakat mal. Tapi karena menjelang Lebaran, beli kursi baru, beli pas hordem baru, semacam, maka kemudian sudah tidak cukup nisab untuk ini Pak, makanya sehingga begitu, maka kalau bersifat sederhana, maka kemudian bisa keluarkan zakat mal, maka lebih kemudian bagi kepada mereka jadi tidak hanya beras untuk makan, tapi juga mereka mungkin bisa anak-anaknya tidak punya pakaian yang layak untuk bergembira untuk Idul Fitri, untuk salat. Nah, itu yang tadi saya katakan bahwa kenapa Pak Burhanuddin harap ketika Perdana Menteri membagi kain belacu itu karena menurut beliau orang Islam itu wajib salat, dan syarat salat itu menutup aurat, dan menutup aurat berarti bahan pakaian seperti itu. Pada zaman waktu itu bahan pakaian susah seperti itu. Dan kemudian itu yang dilakukan oleh kenapa PSI, Partai Serikat Islam Indonesia, nanti kan juga bergabung ke Masyumi, yang kemudian program utama mereka itu adalah produk batik untuk menyaingi Belanda dengan Cina pada waktu itu. Karena itu kalau kita datang ke Solo, datang ke Jogja, datang ke daerah Jawa Tengah itu batik-batik tulis tangan itu orang-orang Serikat Islam Indonesia. Tapi sekarang itu ya agak menyedihkan karena sudah batik cetak dan kemudian sudah hampir bukan lagi orang Jawa, bukan lagi orang penduduk asli, tapi sudah pendatang seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka harus diubah perilaku. Kemudian pemerintah juga harus menunjukkan cara. Jangan naik pesawat jet pribadi lah, segala macam, sementara mereka bisa menggunakan perjalanan dinas yang tinggi, hotel mewah segala macam, tapi kemudian tidak menyiapkan jatah bagi rakyat, apakah dia ASN atau tidak, dalam konteks bagaimana agar supaya rakyat itu bisa menjadi tidak sampai makmur, tapi paling tidak cukup untuk makan, kemudian terdidik, pendidikannya, kemudian kesehatan dan rumah layak tinggal. Karena Undang-Undang 45 itu mewajibkan orang-orang terlantar, fakir miskin menjadi tanggungan oleh negara. Seperti pasal 34 Mbak ya. Iya. Itu Mbak. Iya.
Jadi kalau jadi enggak ada satu himbauan atau dari Pak H. Mahua, selain kita juga bayar zakat fitrah seperti pada umumnya melalui masjid-masjid itu, adalah gaya hidup ya Pak ya. Dan sebagai satu budaya kalau Lebaran harus baru semua. Nah ini supaya semua yang berkelebihan atau memiliki kelonggaran di dalam keuangan justru di menjelang hari raya menjadi mendapatkan satu kesadaran baru ya Pak ya. Ya, jadi Mbak tadi itu konsep Muhammadiyah itu sudah bagus. Kalau menurut fikih kan zakat mal itu dia punya waktu 1 tahun kan. Iya. Tapi karena budaya tadi harus beli ini, akhirnya ketika mau keluarkan tidak cukup nisab. Tidak cukup pada maka saat Muhammadiyah mengeluarkan fatwa ijtihad bahwa termasuk zakat profesi. Zakat profesi. Jadi zakat profesi itu kan, katakan saya punya gaji 10 juta, saya bayar listrik, bayar apa segala macam, tinggal kemudian sekian yang saya tidak perlukan lagi, mungkin 2 juta, 3 juta, 4 juta, saya keluarkan 2,5% dari situ. Jadi setiap terima gaji, iya setiap bulan Mbak ya? Iya setiap bulan. Nah itu. Sebab kalau misalnya ikut fikih 1 tahun, nah 1 tahun itu kemudian menjelang Lebaran beli ini, akhirnya tidak cukup nisab. Iya betul. Seperti itu, akhirnya tidak keluarkan zakat mal. Padahal setiap bulan itu ada simpanan yang kita tidak perlukan karena semua kebutuhan pendidikan, kesehatan, sewa listrik apa sudah, tapi masih ada seperti itu. Jadi dari tabungan kita sisihkan 2,5% Pak ya. Jadi kalau seperti itu Pak, wah itu nggak akan terjadi seperti ini Pak, nggak akan terjadi kesenjangan yang terlalu besar. Jadi saya rasa ini pemirsa, jadi kita dapat pengetahuan baru bahwa THR itu adalah sumbangan ide gagasan dari Partai Masyumi pada tahun 1951. Di saat itu Gubernur Perdana Menterinya adalah Bapak Sukiman Beriosanjoyo dan Menteri Keuangannya Bapak Yusuf Wibisono. Bapak ada tips lagi Pak untuk semua kita yang menyambut Lebaran ini? Ya, saya kira kita masih ada 5 hari kita gunakan untuk mengikuti sunnah Rasulullah, beritikaf di masjid, di mushola dan seterusnya. Tapi jangan kita berjudi dalam apa namanya beribadah, seakan-akan bahwa saya mau pilih hari ini apa namanya itu. Kalau kita tidak biasa bangun malam di luar Ramadan, biar kita minum kopi 1 teko pun juga kita tetap tertidur. Tapi kalau kita sudah biasa, maka Allah akan bangun ke kita jam 2 atau jam 3 untuk ke masjid atau ke mushola dekat, kemudian kita itikaf, kita tahajud, kita zikir dan seterusnya. Dan kata Rasulullah, ketika mendapat Lailatul Qadar itu dosa-dosa kita sebelumnya itu dihapus oleh Allah seperti itu. Jadi saran saya masih ada 5 hari terakhir ini kita gunakan untuk beritikaf, dan karena itu disebutkan Lailatul Qadar pada malam hari seperti itu. Tapi kalau bukan malam hari, kita di kantor jam 12 kemudian sholat sampai jam 1 kita juga bisa itikaf, paling tidak setengah jam di masjid atau mushola seperti itu. Nah, itu juga bisa kita manfaatkan untuk mendapat Lailatul Qadar itu, sehingga pada 1 Syawal target saum Ramadan yang disebutkan Al-Baqarah 183 muttaqin itu bisa tercapai. Nah ini yang diinginkan Pak, supaya mendapatkan muttah. Ya, okay. Terima kasih Pak Abdul Mahwa atas ceritanya yang sangat berharga ini, dan tentu melengkapi sejarah. Kita memang harus mencatat semua asal usul dari baik itu kebijakan pemerintah maupun hal-hal yang sudah lazim di masyarakat. Kita harus tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Dan itu juga tentu Partai Masyumi sekarang juga kita menjalankan dan melanjutkan perjuangan dari para pendiri dan pendahulu kami. Nah, supaya juga tetap kita bisa menyumbangkan pikiran dan tenaga untuk bangsa dan negara. Dan terima kasih juga atas perhatian seluruh pemirsa TV Masyumi dan Ahmad Yani Channel.
Nah, pergunakanlah waktu sebaik-baiknya dalam hari-hari ini menjelang 1 Syawal. Jadi tadi ada pesan kita lebih banyak iktikaf ya. Jadi kita tidak belanja untuk beli barang yang baru-baru gitu Pak ya. Terima kasih lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.